Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Listi Tutut Pandawari, NIM 19058061. Kali ini kita akan membahas tentang IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Dengan materi Masyarakat Indonesia pada masa praksara, dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi periodisasi masa praksara di Indonesia. Kedua, mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praksara. Praaksara berarti dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Praaksara artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Masa praksara dimulai sejak manusia ada, dan waktu berakhirnya masa praksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praksara tidak sama bagi setiap bangsa, misalnya bangsa Mesir dan Mesopotamia. Mereka telah meninggalkan masa praksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Lalu masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari yupa, batu bertulis peninggalan Kerajaan Kutai yang terdapat di Muarakaman, Kalimantan Timur. Bangsa Indonesia meninggalkan masa praksara pada abad ke-5 Masehi. Peninggalan ini dapat berupa artefak dan fosil. Kedua, periodisasi masa praksara. Manusia pertama kali muncul di muka bumi ini kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Untuk mempelajari perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, diperlukan untuk mempelajari pembabakan zaman di muka bumi. Pembabakan ini dilakukan secara geologis dan perkembangan kehidupan manusia. Pertama, periodisasi secara geologis. Awalnya bumi dalam keadaan panas dan pijar, sehingga tidak ada satupun makhluk hidup yang mampu hidup. Kemudian bumi mendingin dan terbentuklah kerak atau kulit bumi. Makhluk hidup mulai ada sejalan dengan semakin mendinginnya bumi. Proses perubahan terbagi atas beberapa fase. Perubahan dari satu zaman ke zaman berikutnya sampai jutaan tahun. Menurut ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman Neozoikum ini terbagi dalam 2 bagian, yaitu zaman Tersier dan Kuartier.
Kembali lagi bersama saya Ridho Sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa praaksara. Kita akan membahasnya berdasarkan corak kehidupan dan mata pencaharian. Jadi akan dibagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau budaya Paleolitik. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau budaya Mesolitik. Yang ketiga, masa bercocok tanam atau budaya Neolitik. Dan yang terakhir, masa perundagian atau budaya logam. Yang pertama kita akan membahas tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau budaya Paleolitik. Pada masa ini, sumber makanan manusia purba bergantung sepenuhnya pada alam dan mendapatkannya dengan cara berburu serta mengumpulkan makanan yang didapat. Maka dari itu, berburu hewan menjadi aktivitas pokok untuk bertahan hidup. Dan hewan-hewan yang diburu antara lain rusa, kuda, babi, kijang, kerbau, kera, gajah, dan kuda nil. Karena berburu menjadi sarana utama untuk bertahan hidup, kehidupan manusia purba pada masa ini masih bersifat nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti gerak binatang beruan serta sumber air. Terjadinya migrasi atau perpindahan tersebut umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain adanya perubahan iklim yang ekstrim, misalnya kemarau panjang yang membuat banyak padang rumput dan sumber air menjadi kering, ataupun musim hujan berkepanjangan yang membuat suhu lingkungan menjadi sangat dingin. Kemudian ada bencana alam serta ancaman dari sesama hewan, yaitu hewan karnivora.
Sementara itu, manusia-manusia purba tersebut tinggal di kawasan yang berupa padang rumput, dengan semak belukar dan hutan kecil di sekitarnya, yang dekat dengan sumber air, danau, dan juga rawa. Makanan mereka berupa daging dan tumbuh-tumbuhan yang dimakan secara mentah-mentah. Selain itu, mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil secara nomaden. Di antara laki-laki dalam kelompok itu, dipilih semacam pemimpin dengan status primus inter pares, yang secara harfiah berarti yang utama dari yang sama. Dia biasanya kuat secara fisik, mampu membaca tanda-tanda alam, serta memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik daripada laki-laki lain. Interaksi antar anggota kelompok saat berburu menimbulkan sistem komunikasi dalam bentuk bunyi mulut, yakni dalam bentuk kata-kata atau gerakan badan, atau bahasa isyarat yang sederhana. Kemudian, hasil-hasil budaya. Yang pertama ada kapak perimbas. Kapak perimbas adalah sejenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif. Teknik pembuatannya pada umumnya masih kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu perkembangan yang panjang. Kemudian ditemukan pula alat serpih. Alat serpih acap kali ditemukan bersama-sama dengan kapak perimbas atau alat batu masif lainnya. Di beberapa tempat, alat serpih merupakan unsur dominan dan kadang-kadang alat ini merupakan unsur pokoknya. Kemudian ada alat yang berasal dari tulang. Alat-alat tulang berupa sudip dan mata tombak yang bergerigi pada kedua belah sisinya, berukuran panjang sekitar 4,5 cm. Kemudian menggunakan pula alat-alat dari tanduk menjangan yang kemudian bagiannya diruncingkan. Duri ikan pari ditemukan pula, dan benda ini mungkin digunakan sebagai mata tombak bagi manusia purba yang tinggal di sekitar pesisir pantai. Jenis peralatan yang dibuat berikutnya sebagian besar masih merupakan alat penunjang dalam kegiatan berburu, seperti anak panah dan busur, yang membuat mereka semakin mudah memperoleh hasil buruan. Yang kedua adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau budaya Mesolitik. Corak kehidupan mereka tetap sama dengan masa sebelumnya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Bedanya, selain alat-alat dari batu, pada masa ini mereka mampu membuat alat-alat dari tulang dan kulit kerang. Mereka mengenal pembagian kerja. Laki-laki pergi berburu, sedangkan perempuan mengumpulkan makanan berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan kecil yang tidak butuh energi terlalu besar, kemudian memasak atau memelihara api, dan membimbing anak-anak. Pada masa ini juga, pola hunian masyarakat sudah berubah. Yang asalnya nomaden, kini bertempat tinggal, namun secara tidak tetap, terutama di gua-gua payung atau abris sosrose. Mereka memilih gua-gua yang tidak jauh dari sumber air atau sungai, yang terdapat sumber makanan seperti ikan, kerang, dan juga siput. Mereka akan berpindah kalau sumber-sumber makanan di sekitar gua tempat tinggal mereka tidak mencukupi lagi. Dan selama bertempat tinggal di gua, selain mengerjakan alat-alat, mereka juga mulai mengenal tradisi melukis di dinding-dinding gua atau dinding karang. Kemudian, selain mereka melukis, pada masa ini pula, untuk pertama kalinya manusia purba menemukan api. Untuk hasil-hasil budaya pada masa ini, yang pertama ditemukan alat serpih bilah. Teknik pembuatan alat-alat serpih bilah pada masa ini melanjutkan teknik pada masa sebelumnya, tetapi bentuk alat-alatnya tampak lebih maju dalam berbagai corak untuk bermacam kegunaan. Kemudian yang kedua, alat yang berasal dari tulang. Alat tulang yang ditemukan memiliki dua macam bentuk sudip tulang dan semacam belati dari tanduk. Kemudian ditemukan pula kapak genggam Sumatera atau Sumatralit. Kapak genggam Sumatera ini berbentuk lonjong yang dikerjakan hanya pada satu sisi saja. Kemudian mengenai bentuk kepercayaannya, selain menggambarkan kehidupan sosial ekonomis, lukisan-lukisan di dinding-dinding gua atau di dinding-dinding karang juga menggambarkan sudah munculnya kepercayaan pada masa ini. Menurut Robert dan Galis, lukisan-lukisan gua bertalian dengan upacara-upacara penghormatan nenek moyang, upacara kesuburan, inisiasi, dan mungkin juga untuk keperluan ilmu dukun, untuk meminta hujan dan kesuburan, atau memperingati suatu kejadian yang penting. Para ahli juga meyakini kebiasaan ini merupakan bentuk kepercayaan awal manusia purba akan adanya kehidupan setelah mati, yaitu berupa roh-roh orang yang telah meninggal.
dan karena itu jasad dan roh-rohnya patut mendapatkan penghormatan atau pemujaan. Masa selanjutnya adalah masa bercocok tanam atau budaya Neolitik. Pada masa ini sudah mengenal kegiatan bercocok tanam yang dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon dan belukar, sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil-hasil pertanian. Untuk kebutuhan protein hewani, berburu dan menangkap ikan masih terus dilakukan selain bercocok tanam yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Pada masa ini pula sudah dikenal cara berternak. Adapun jenis hewan yang diternakan diantaranya ayam, kerbau, anjing, dan babi. Selain bercocok tanam dan berternak, mereka membuat barang-barang kerajinan tangan dari batu serta gerabah. Barang-barang inilah yang sering dipertukarkan dengan penduduk dari wilayah lain. Selanjutnya, mereka membentuk perkampungan. Perkampungan ini terdiri atas tempat-tempat tinggal sederhana yang didiami secara berkelompok oleh beberapa keluarga. Pada masa ini pula, gotong royong juga telah menjadi bagian dari corak kehidupan masyarakat. Kegiatan menebang hutan, membakar semak belukar, menabur benih, memetik hasil, membuat gerabah, berburu dan menangkap ikan dilakukan secara gotong royong. Selanjutnya tentang hasil-hasil budayanya. Yang pertama ditemukan beliung persegi. Beliung persegi adalah alat batu paling menonjol dari masa bercocok tanam. Beliung persegi ini berbentuk memanjang dengan penampang lintang persegi. Seluruh bagiannya diupam halus, kecuali pada bagian pangkalnya sebagai tempat ikatan tangkai. Tajamnya dibuat dengan mengasah bagian ujung permukaan bawah landai ke arah pinggir ujung permukaan atas. Kemudian ditemukan pula kapak lonjong. Bentuk kapak lonjong umumnya adalah pangkal agak runcing dan melebar pada bagian tajaman. Bagian tajaman diasah dari dua arah dan menghasilkan bentuk tajaman yang simetris. Kemudian ditemukan pula gerabah. Penyelidikan arkeologis membuktikan benda-benda gerabah mulai dikenal pada masa bercocok tanam. Kendati demikian, dari temuan-temuan tersebut tampak bahwa teknik pembuatan dan pola hias gerabah pada masa bercocok tanam masih sangat sederhana. Kemudian ditemukan pula alat pemukul dari kulit kayu. Kegunaan alat ini ialah untuk menyiapkan bahan pakaian dengan cara memukul-mukul kulit kayu sampai halus. Dalam sistem kepercayaan, pada masa ini sudah mengenal dan berkembang sistem kepercayaan yang disebut animisme dan dinamisme. Salah satu segi yang menonjol dari kepercayaan animisme adalah sikap terhadap kehidupan sesudah mati, yaitu kepercayaan bahwa roh seseorang tidak lenyap pada saat orang meninggal, tetapi tetap hidup serta sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Orang-orang yang sudah meninggal dibekali bermacam-macam barang untuk keperluan sehari-hari, seperti perhiasan dan periuk, dan dikubur bersama-sama dengan maksud agar perjalanan ke dunia arwah dan kehidupan selanjutnya terjamin. Kemudian yang terakhir, ada masa perundagian atau budaya megalitik dan budaya logam. Pada masa logam ini, masa ini pula disebut perundagian. Kata undagi artinya terampil, karena pada masa ini muncul golongan undagi atau golongan yang terampil. Dalam arti khusus, golongan undagi mengacu pada orang-orang yang ahli membuat alat-alat dari logam. Oleh karena itu, dikenalnya logam menandai awal masa perundagian. Pembuatan alat-alat untuk menunjang dan mempermudah aktivitas dan kerja sehari-hari itu tidak lepas dari semakin berkembangnya otak manusia. Jadi alat-alat pada masa ini sudah sangat maju dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Kemudian dalam tata kehidupan, pada masa ini sudah teratur, dan berburu binatang liar masih tetap dilakukan. Selain untuk menambah mata pencarian, perburuan dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat keberanian dan kegagahan dalam lingkungan masyarakat. Perburuan dilakukan dengan menggunakan tombak, panah, dan jerat yang dibuat dari bambu atau rotan yang ujungnya dilingkarkan. Sedangkan pertanian dalam bentuk perladangan dan persawahan menjadi mata pencarian tetap. Dalam rangka menyempurnakan usaha pertanian, diciptakan alat-alat dari logam, terutama untuk pengolahan sawah. Pada masa ini pula sudah kenal dengan istilah perdagangan. Perdagangan ini dilakukan dengan cara tukar-menukar barang yang diperlukan pada tiap-tiap pihak. Benda-benda tukar yang digemari adalah benda-benda yang mengandung arti magis dan bersifat khas. Misalnya nekara perunggu, moko, dan benda-benda perhiasan seperti manik-manik. Selain itu,
Kehidupan dalam masyarakat Penundagian memperlihatkan rasa kesetiakawanan yang kuat. Perasaan solidaritas itu tertanam dalam hati setiap orang sebagai warisan yang telah berlaku sejak nenek moyang. Adat, kebiasaan, dan kepercayaan merupakan pengikat yang kuat dalam mewujudkan sikap itu. Selanjutnya kita akan membahas peninggalan budayanya. Yang ditemukan pada masa ini adalah alat-alat dari logam perunggu. Yang pertama ada nekara. Nekara berbentuk seperti dandang terbalik, dengan bagian atas yang datar dan bagian bawah yang terbuka. Bentuk nekara umumnya tersusun atas 3 bagian. Bagian atas terdiri dari bidang pukul yang datar, dan bagian bahu dengan pegangan, bagian tengah berbentuk silinder, dan bagian bawah atau kaki yang melebar. Nekara ini pada umumnya dihiasi dengan berbagai pola macam hias. Dan pola hias itu tiap masing-masing daerah berbeda dalam penggambarannya. Selanjutnya ada moko. Moko ini sebenarnya masuk ke dalam tipe nekara, tetapi dengan ukuran kecil dengan hiasan-hiasan yang lebih sederhana. Selain 2 peninggalan yang banyak ditemukan yang barusan sudah dijelaskan, sebagian besar peninggalan pada masa ini adalah berasal dari perunggu, seperti kapak yang terbuat dari perunggu, bejana yang terbuat dari perunggu, patung perunggu, gelang dan cincin juga dari perunggu. Pembahasan tentang bentuk kepercayaan. Bentuk kepercayaan pada masa ini sudah semakin berkembang. Kepercayaan kepada pengaruh arwah nenek moyang terhadap perjalanan hidup manusia, serta upacara-upacara religius yang menyertainya semakin berkembang. Pada masa ini diyakini bahwa arwah nenek moyang itu akan melindungi dan menyertai perjalanan hidup manusia jika arwah-arwah itu selalu diperhatikan dan dipuaskan melalui upacara-upacara. Selain itu, orang yang telah meninggal diberikan penghormatan dan sesajian lengkap dengan maksud mengantar arwah dengan sebaik-baiknya ke tempat tujuannya, yaitu dunia arwah. Penjelasan tadi merupakan penjelasan dari materi corak kehidupan dan peninggalan budaya pada masa praaksara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.